Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Qala al-imam Ibnu Atha'illah, fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad adh-dhulmi wal aghyar. Fa idza arada Allah, maka jika Allah ingin menolong hambanya, Allah akan memanjangkan, menganugerahkan kepada dirinya dengan apa? Tentara-tentara cahaya, ya. Tentara-tentara cahaya atau aneka ragam kekuatan yang menolong hatinya untuk bercahaya. Wa qata'a anhu madadaz zulmi, dan Allah akan memutuskan, menghapus, menghilangkan kekuatan-kekuatan kezaliman, ya, dari dirinya
wal aghyar, dan segala macam bentuk penyakit di dalam hatinya. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita satu, kalau ingin baik minta pertolongan Allah, bukan pertolongan kita sendiri. Ya, pertolongan Allah. Pengen anak kita baik, maka minta pertolongan Allah. Ya, bukan dia karena baik sendiri. Penceramah pun begitu, minta sama Allah apa yang disampaikannya menjadi sebuah hidayah, bukan dia yang ngasih hidayah. Gitu. Orang tua juga sama, kalau kepengen anaknya baik minta sama Allah, minta sama Allah. Sekalipun kita penjahat, ya Allah, aku ni wong tua tak baik, aku ni wong tua yang tak pantas untuk jadi teladan anak-anak aku, tapi aku minta tolong kepada Engkau, anak aku dikasih kemuliaan, diberikan cahaya hatinya. Maka begitu, ya, maka diberikan kepada mereka. Berapa banyak itu kiai-kiai yang muncul bukan dari pesantren-pesantren besar, muncul dari pesantren-pesantren kecil. Banyak, ya, banyak. Bahkan ada yang tak mondok, tapi dia ngaji, belajar seperti halnya wong mondok belajar. Ya, mungkin doa wong tua, mungkin doa orang-orang yang kepengen dia baik. Makanya kita ini istaghfiru minad doa, perbanyak minta doa. Bawa anak ke mamang itu bukan minta amplop. Menego, Mang, ini anak aku, tolong doakan. Ya, datang lagi ke waknya, tolong doakan. Datang lagi ke siapapun, tolong doakan. Nah, kita ini kadang-kadang terbalik, bawa anak ke Mbak Wong itu bukan untuk mendoakan, untuk pamer. Akhirnya kena ain, akhirnya kena sesuatu yang tidak disukai dirinya. Maka kita datang minta didoakan, bawa ke ulama, bawa ke aulia, doakan. Karena aku tidak sanggup doakannya, aku doakan untuk diri aku yang melenceng terus. Maka fa'idha aradallahu an yansura abdahu, kalau Allah kepengen menolong hambanya, Allah akan memancarkan pertolongan itu dengan apa? Dengan memberikan tentara-tentara cahaya. Kenapa ibunya Imam Syafi'i bawa anaknya ke sini, ke situ, ke sini, ke situ? Tidak kata lain dalam rangka dapat cahaya ilmu. Bahkan nyuruh Imam Syafi'i belajar tentang kedokteran, biar juga dia dapat cahaya ilmu dari orang yang memandang kehebatan penciptaan Allah. Ya. Dan mohon maaf, kesalahan seorang guru, kesalahan seorang tua ketika ngajarkan sama anaknya tidak mementingkan satu ilmu pun. Belajar apa anak? Belajar bahasa Inggris. Se-Inggris tidak gunanya. Nah, ini wong tua mecot ini. Kalau ada wong tua cak ini cekek itulah. Lo jadi wong tua ngajari sama anak satu ilmu tidak penting. Semua ilmu penting, cuma kasih tahu yang paling penting ini. Penting semua, biologi penting, matematika penting. Ini gara-gara matematika tidak penting, salah ngitung terus. Gara-gara matematika tidak penting ini salah ngitung terus. Pak Ari jangan tahu-tahu biasa deh. Pokoknya aku ngomong salah ngitung dalam segala hal, timbangan salah ngitung. Ya, jadi kapal salah ngitung terus ini repot nih. Pak Taufik nggak mau tahu-tahu. Ini dati urusannya dengan pemilu. Ya, gara-gara biologi dianggap tidak penting, akhir apa yang timbul? Ada dokter-dokter yang apa namanya tuh melenceng dari kode etiknya, macam-macam. Pokoknya nak belajarlah. Karena kami dulu ingat waktu nelpon ayah, ya
Ini di pondok ada pelajaran ilmu debus, belajar debus dulu, debus. Apa kata ya? Belajarlah, kaget kau pilih mana yang tidak kau pakai, mana yang tidak. Belajar Mang Komar, kau belajar debus, belajar. Oh ini, wong wirid untuk kebal milu, ya. Ujung-ujungnya apa? Pergi ke Yaman sampai ke Habib Umar, buang. Jadi anak-anak tuh belajar hal yang sekiranya bernilai ilmu, belajar. Bahkan ada ulama dulu sampai belajar sihir, bukan untuk nyihir, untuk tahu kelemahan sihir. Jadi sekarang bagaimana seorang ulama mengalahkan sihir kalau dia tidak tahu apa inti-inti sihir? Coba Pak Pendi, kalau tidak tahu mana sabu, mana inek, ini Pak obat palak kening, uji wak salehaun, ini Pak yo, namanya minum obat ini, alhamdulillah peningnya hilang, minumlah nih wak salehaun, ngapa gedek ini? Akibat apa? Karena tidak tahu. Makanya Fahmi datang ke polisi, mana yang namanya inek itu, mana yang namanya ekstasi, mana yang namanya ganja. Nak nengok cak mana nian daun ganja, apa baunya? Saking kepengen tahu, karena yang berfatwa macam Fahmi ini kan orang berfatwa harus tahu apa dia isinya ini sampai diharamkan gitu loh. Jadi nak tahu. Kemarin dong nanya, Ustadz apa hukumnya banyu tape? Aku bingung apa banyu tape itu, kita makan tape. Tidak boleh main hukum-hukum baik, nak tahu dulu apa proses banyu tape, mak mano tape, ya. Jadi pokoknya pertama, konsep pertama Imam Ibnu Athaillah pengen ngajari kalau kepengen bener minta pertolongan Allah, ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf, kemarin sudah saya sampaikan, kalau udah Allah yang nolong Mang Salmat, semua manusia ini punya potensi kezaliman, punya potensi kezaliman. Maka Pak Ari pengen keluar, bismillah, amantu billah wa tawakkaltu ala Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, ya. Itu baca, minta pertolongan, missing minta tolong sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal ba'is. Jangan-jangan yang masuk WC missingnya saro, lupa baca doa. Kenapa? Dibuat oleh Allah perutnya, dibuat oleh setan, ditiup perutnya sakit, lari-lari masuk WC lupa. Pas lah masuk kentut meh. Itu tipu daya syaitan. Nak tahajud, caknya nak missing dulu nih. Padahal itu setan lagi niup buntutnya tuh. Ya, nah itulah. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang ulama nak ke masjid. Ketika nak ke masjid, datang anjing, jilati dia. Balik lagi, dibasuhnya 7 kali, ganti baju lagi. Nak ke masjid lagi, didatangi anjing lagi, dijilatinya lagi. Balik lagi. Yang ketiga kali apa uji wali ini? Kalau anjing itu 3 kali lagi masih aku apa? Jilat aku, dan aku tidak akan basuh lagi anjing. Aku pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Bahwasanya tidak naik, pakai mazhab Imam Malik. Jilatannya anjing tidak najis. Ya, berangkat dia tidak najis salat. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan anjing lagi, itu setan. Itu setan. Itu, ya. Bahkan ada ulama setiap kali nak ke masjid, ya, ada apa namanya? Ada yang ganggunya. Masuk becek lagi, tapi dia tidak berhenti, terus
terus ke masjid, ya, terus ke masjid sampai satu hari, sampai satu waktu sudah berapa kali ke masjid terus tidak berhenti, dipapah. Ada yang mapahnya yang nolong. Sudah saya antar ke masjid. Ngapo? Aku pas nyampe di masjid, yang waliullah yang dipapahnya nanya, kau siapa? Aku jin yang ganggu kamu dari tadi. Terus kenapa nolong aku? Setiap kali kau balik ke rumah, ya, setiap kali kau balik ke rumah, kemudian kau ke masjid lagi, api kejinan aku ini redup dan itu membuat aku sakit. Aku coba lagi, kau balik lagi, makin redup. Aku balik lagi, makin redup. Maka daripada aku ajur dan aku tolong baik kau ke masjid. Jadi memang perlu ada perlawanan itu, dan tidak kate perlawanan kalau Allah tidak nolong. Kalau Allah tidak nolong diri kita sendiri. Nah makanya fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Kalau kepengen seorang hamba itu menjadi benar, punya cahaya, tentara-tentara cahaya hati, maka tidak kati lain minta pertolongan Allah. Apa yang dimaksud dengan an-nasru? At-taqwiyatu 'alal adu wal i'anatu 'alaihi. Kekuatan untuk menghadapi musuh. Ingat, bukan mengalahkan musuh, menghadapi musuh. Ya. Wal i'anatu 'alaihi, dan pertolongan menghadapi musuh. Seandainya Mas Eko, baik Mas Eko punya tetangga ini nyakiti kita terus, makin dilawan kok makin menanglah dia, ya. Di mana letak kemenangannya Mas Eko dan pertolongan Allah? Tetap bertahan dengan kebenaran, dengan baik, dengan sabar menghadapi musuh ini. Itu namanya kekuatan. Lah iya, kita ini menghadapi dunia ini mendak kuat, pening kepala kita ini, pusing urusan duit. Di mana letaknya Pak Ari menang menghadapi dunia urusan duit? Ketika tidak maling, ketika tidak berjudi, ketika tidak menyentuh sesuatu yang Allah haramkan, menang walaupun isi dompetnya mah itulah. Dibuka oleh bininya. Ya Allah ya, alang kesaro dompet nih. Isiannya itu tidak katik lain 10.000, 50.000. Tapi kalau istri yang apa? Alhamdulillah dompet ini tidak pernah berisi duit haram. Ini menang menurut Allah. Jadi asal dompet ini tidak isi yang haram dan Pak Ari kuat, diberikan kekuatan oleh Allah, dompet tidak berisi yang haram, maka itulah kemenangan, maka itulah pertolongan Allah. Ya, tukang ngobati wong yang kesurupan itu sering kali banyak yang tidak sembuh itu. Apakah ustadz yang ngobati wong kesurupan ini lalu yang kesurupan tidak sehat itu tidak menang? Menang, tetap menang. Kenapa? Apa letak menangnya ustadz ini? Satu, kalau dia tidak menganggap baca Quran ini kalah dengan jin. Kalau ada Ustaz Soekarno ketika ngerawat orang kesurupan, terus terdetik di hati Ustaz Soekarno, wah, alangkah kuat jin ini, ngaji bacaan Quran aku udah ngeno. Itu berarti kalah Ustaz Soekarno. Tapi kalau astagfirullahaladzim, apalah dosa yang menghalangi aku dapat pertolongan Allah, berarti Ustaz Soekarno menang. Ingat, ini yang dimaksud pertolongan Allah. Gitu loh. Siapa yang rajin ke masjid? Pak Topik.
aku nih ke masjid terus, masya Allah ya Allah, nggak pola anak aku nih kok nakal-nakal. Contoh baik Pak Taufik, nggak pola anak aku nih nakal-nakal ya Allah, apalah yang jadi kekurangan aku. Berarti menang, bukan nyalai ke masjidnya. Ya, karena apa? Sekali lagi, fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Yang dimaksud dengan Allah minta kita ini ditolong supaya punya cahaya hati, kita selalu melihat Allah yang berperan dalam diri kita. Ya, anak-anak, ya Allah, ini anak-anak belum baik nih, apalah nih yang menjadi penghalang mereka nih. Kalau mereka ini punya potensi baik galau nih. Nah, jadi begitulah namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk pertolongan Allah itu bagaimana kepada orang yang baik? Nah, ini tadi saya contohnya. Sekarang apa an-nasru itu? Ya, tadi at-taqwiyatu 'alal adu, kekuatan melawan musuh, tidak berhenti melawan hal yang zalim. Wali'anatu 'alaih, Allah kasih pertolongan. Apa yang pertama kali Allah kasih pertolongan? Allah kasih keberanian. Allah kasih keberanian. Contoh, Pak Ari nak negur istrinya. Hal poin pertama pertolongan Allah itu keberanian negur istri. Yang kedua, Allah kasih cara negur istri. Yang ketiga, Allah kasih istiqomah untuk tidak berhenti negur istri, ya kan? Yang keempat, apa bentuknya? Ketika apa yang dilakukan oleh Pak Ari untuk negur istri demi kebenaran ini apa? Bukan menjadi sesuatu yang apa namanya itu ya, menjadi satu bernilai ibadah dalam diri siapa? Pak Ari. Jadi negur istri, kenapa harus takut negur istri? Baik katakan baik, buruk katakan buruk, tinggal caranya. Minta pertolongan apa? Ya Allah, mak manulah negur istri ini supaya benar, mak manulah negurnya ini supaya betul, ya. Nah di ujung makin ditegurlah dengan cara yang baik menurut kita, masih tidak benar juga. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai kaget Pak Ari, Pak Taufik kalau negur seseorang itu timbul perasaan. Fa in tawallaw, kalau mereka galak, kalau mereka menolak, faqul hasbiyallah, sadar timbul, kuserahkan semuanya kepada Allah. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi, yang tiada Tuhan kecuali Dia Allah, dan kepadanya lah aku bertawakal. Ya, bertawakal. Maka jangan heran kita neguri anak terus, tiba-tiba kita lah serahkan, ya Allah aku lah dem ya mengajar. Tahu-tahu wong ini berubah. Tahu-tahu wong ini berubah. Ya, nah, ini contoh. Dulu ada yang kemarin saya ceritakan, apa, murid santri Mazraillah, SMP-nya di Mazraillah. Ketika SMP di Mazraillah, dia ini masuk kategori santri yang kepalanya itu tidak pernah tumbuh rambut, kena botak terus. Bahkan dia dewek ngomong, aku ini nakal nih Kak, bukan lagi nakal, iblis. Dia dewek yang ngomong, cerita sama habis SMP aku sekolah di luar, tak tahan aku di pondok. Terus apa? Narkoba. Lulusan pondok, narkoba, nyabu. Nah alhamdulillah masuk di masuk penjara. Habis masuk penjara, berubah. Apa uji masyarakat? Ngakak dia lulus pondok masih jadi penjahat. Keluar dari penjara jadi ustadz. Ya,
Jadi Ustaz, jadi imam, punya TPA, jadi guru ngaji di SMP, hebat. Apa jadi yo? Ternyata pondok ngajarkan aku ilmu di apa? Di penjara memberikan aku nasihat. Jadi yang diajarkan oleh Mang Ros itu jangan dianggap kecewa. Anak-anak santri yang gitu ajari, jangan dianggap mereka dak kate gunanya. Ya, kau nih mondok dak kate gunanya, tunggu we kaya ada gunanya. Kenapa? Belum datang an-nasru minallah, belum datang pertolongan dari Allah. Kagak akan ada. Kenapa? Dia butuh kekuatan untuk ngalai musuh. Dia butuh pertolongan untuk ngalai musuh. Nah, salah satu pertolongan Allah yang kemarin, hawa nafsunya dikalahkan. Cak mana Allah ngalahkan hawa nafsunya? Dikasih oleh Allah masalah. Dikasih oleh Allah masalah. Ya. Maka ketika masalah itu datang, jadilah kekuatan an-nasru. Wa amaddahu wa asluhul imdad. Apa yang dimaksud dengan imdad itu? Ma'unat, kekuatan pertolongan dari Allah. Maka ada sebuah salawat yang diharamkan oleh saudara kita, apa? Al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Apa makna al-madad di sini Pak Taufik? Madad itu maknanya pertolonganmu ya Allah. Pertolonganmu ya Allah. Nah, pertolongan namanya madad itu artinya apa? Pertolongan. Dan pertolongan ini kenapa disebut al-madad? Pertolongan Allah itu tidak datang seperti turunnya hujan. Tidak kate duit datang ke rekening Mang Rosid turun langsung dari langit. Ya, cuma duren yang nyampak dari pohonnya tuh, sama mangga be. Tapi kalau pertolongan Allah ini datangnya macam-macam. Tidak langsung uang itu seperti film Simsalabim, Pak Taufik berubah jadi waliullah. Tidak mah itu Pak Taufik. Ya, Simsalabim. Nabi Musa be diproses, lahirnya diproses, besarnya diproses, menuju jadi Nabiullah diproses. Dak kate wong lahir gujuk-gujuk langsung jadi nabi. Itu nabi. Nabi Muhammad saja diproses dari mulai lahirnya, lahir dak kate ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, ya. Dibesarkan oleh kakeknya 12 tahun ditinggal kakeknya, dibesarkan oleh pamannya, ya. Umur 25 tahun diuji oleh Allah dengan apa? Dengan hinaan paman-pamannya. Walaupun dia berjaya membuat daya tarik yang indah di kota Mekah, paslah umur 40, menjelang umur 40 dia tak tahan nengok Mekah. Tak tahan dia nengok Mekah. Kenapa? Perzinahan di mana-mana, judi di mana-mana. Tak tahan dia. Kita inilah yang tahan nengok perzinahan di sekitar kita. Mas Eko saking tahannya diem baik. Ustadz Soekarno saking tahannya diem baik. Ya. Kita ini nengok perzinahan di mana-mana. Nabi Muhammad tak tahan. Makanya dia uzlah ke Isra. Ke gua Hira. Mas Epan masih tahan nengok apa? Nah, ini tidak tahan. Rasulullah tidak tahan nengok kemungkaran kiri kanan. Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah turun-turun ngurusi umat ini. Tidak berhenti. Dia kalau yang berkuasa. Abu Jahal, Abu Lahab. Pak Taufik jangan tersinggung kalau aku ngomong Abu Lahab. Dikira nunjuk Pak Taufik. Tidak. Ini
Nggak lahan nengok ulah Abu Lahab. Kenapa? Duit Ka'bah yang nguasai siapa? Dua inilah, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi wong dulu tak suka no baca sejarah, baca dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, baca dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, baca sejarah tuh untuk nengok cak mano Nabi dak tahan nengok kemungkaran. Duit sedekah Ka'bah itu kemana larinya? Tuh Abu Jahal, Abu Lahab dan anteknya. Yang ngurus banyu kakeknya Nabi Abdul Mut tidak kebagian dari duit itu. Dia nyari sumur dewek. Abu Lahab, Abu Lahab itu kan anaknya Abdul Muttalib. Zamannya Abdul Muttalib Ka'bah itu meriah. Kenapa? Karena ada orang bertakwa bernama siapa? Abdul Muttalib. Sumur Zam-Zam ketemu, ya, dilindungi Ka'bah oleh Allah karena ketakwaannya siapa? Abdul Muttalib. Baca kitab Rahiqul Maktum. Ketika Raja Abraham dari Yaman, ya, malu aku nih nyebut Yaman ya, ada wong yang namanya ya, datang nak ngancurkan Ka'bah. Dipanggil, siapa tetua kamu? Abdul Muttalib. Mohon maaf, yang lain tidur galau, yang tegak cuma sikok Abdul Muttalib. Nah sapi ya, unta-untonya Abdul Muttalib ini dipaling, diambil oleh si Raja Abraham. Datang ke situ. Apa kata? Gimana? Kamu takut enggak? Abdul Muttalib enggak takut. Aku enggak takut. Kau nak ngancuri Ka'bah, hancurilah, itu ada yang punyanya. Aku cuma nak ngambil unta aku. Jangan main-main kau ngambil unta aku. Jadi Abdul Muttalib ngomong, yang aku ributkan unta aku, bukan Ka'bah. Kalau Ka'bah dia yang punya. Ana Rabbul Jamal wal Ka'bah indahu Rabb wa huwa Rabbul Ka'bah. Siapa? Ilahu Ibrahim wa ilahu Ismail. Tak takut Abdul Muttalib. Makanya karena tak takut itulah kesal. Raja ini kesal, lanjutnya nyerang. Itu. Nah, pertolongan Allah datang. Ya, banyak ulama. Tapi salah satunya Abdul Muttalib juga orang bertakwa. Orang baik Abdul Muttalib. Kalau baca sejarah, Abdul Muttalib itu orang yang masih beragamakan dengan apa? Agamanya Nabi Ismail alaihis salam. Bahkan ulama mengatakan beliau min ahlul fatrah, kategorinya ahlul fatrah. Nah, aku terangin masalah ahlul fatrah itu apa dia. Ya, nah ini wa aslahu bil imdad. Jadi kata-kata apa? Al-madad itu artinya apa? Pertolongan, ya. Nah yang namanya pertolongan ini datang itu tidak langsung. Contoh, Mas Eko ini bisa nolong aku, ya, datang ke Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko, ada minta tolong. Musyrik gak kira-kira minta tolong sama Mas Eko nih Pak Ari? Kalau musyrik bahaya Pak Taufik. Assalamualaikum dokter, minta tolong, ini anak aku nih sakit. Musyrik tidak kita minta tolong sama siapa? Sama dokter. Musyrik tidak kira-kira minta tolong sama dokter? Kalau minta tolong sama dokter ini bahaya, musyrik. Ya, datang Mbak Ari ke Pak Taufik. Assalamualaikum, aku nak ngutang. Cuma Pak Ari inilah yang baca ngutangnya aku. Cuma Pak Taufik inilah yang baca ngutangnya aku. Itu artinya kok, kalau nak diartikan kaid akidah bahaya. Makanya ada syariat, ada akidah. Syariat ini
Allah buat hidup kita ini ada syariatnya. Tinggal Pak Ari waktu minta tolong sama Taufik itu akidahnya apa? Aku minta tolong Pak Taufik, nak minta bisa ngutangnya. Tapi di hatinya Pak Ari, kau bukan Tuhan. Kau manusia seperti aku yang aku saat ini butuh pertolonganmu, satu saat nanti kamu juga butuh pertolongan aku. Kan kita tidak mungkin ngomong sama dokter, Assalamualaikum dokter, aku minta tolong dengan izin Allah engkau menyembuhkan aku melalui obat-obatnya, yang obat-obat itu Allah sembuhkan semuanya. Karena apa? Obat-obat itu muncul dari otak, yang otak itu adalah ciptaan Allah. Kan lamuan minta tolong teranak aku ini lagi sakit, sembuhkan. Iya kalau wongnya lagi tidak panik. Coba kalau lagi panik, tolong Pak dokter, ini anak aku dapat dokter. Nah, lagi semangatnya nih. Ya, tolong anak aku Pak dokter, coba dulu Pak dokter. Nah, makanya hidup ini tidak lepas dari tawasul. Dan tawasul itu bagian daripada apa? Pertolongan Allah. Karena apa? Sekali lagi, pertolongan Allah itu tidak sekonyong-konyong datang. Sholat tawasul, puasa tawasul, nyari duit tawasul, begawe itu tuh bedeng Mang Rosik tuh tawasul. Ketika tertegak uji mawasik, mudah-mudahan dari sini dapat rezeki, dapat rezeki. Mudah-mudahan dari pondok ini dapat rezeki. Mudah-mudahan dari warung ini, itu namanya syariat. Namanya syariat. Cuma syariat ini kadang-kadang rusak kalau akidahnya rusak. Makanya harus dibenarkan loh. Syariatnya benar, akidahnya benar. Nah, makanya kita ini masalah imdad ini namanya ma'unat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik penjelasan faida aradallahu an yansur abdahu amaddahu bi junudil anwar. Kenapa kita minta pertolongan Allah? Ini ada ungkapan Imam Ibnu Abbas. Nah, itu berarti benar jaman. Ya. Ungkapan Ibnu Abbas. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Idza nadal munadi, kalau datang panggilan Allah, walam yujib, dan yang dipanggil belum jawab, lam yurid khairan, maka yang dipanggil itu tidak kepengen kebaikan, walam yurad bihi, dan kebaikan itu tidak galak dari diri dia. Ini Ibnu Abbas. Aku ulangi nih, idza nadal munadi, kalau datang panggilan Allah, walam yujib, yang dipanggil tidak jawab, maka dua kemungkinan, lam yurid khairan, yang dipanggil tidak mau baik, walam yurad bihi, dan kebaikan tidak galak diri dia yang melakukannya. Jadi kalau ada orang yang tidak galak sholat, sebenarnya bisa jadi dia tidak galak sholat, tapi sejatinya sholat itu tidak galak dilakukan oleh diri dia. Jadi orang yang tidak galak sholat itu jangan kepedean. Aku tidak galak sholat, bukan kau tidak galak sholat, sholat najis dilakukan oleh kau. Kalau ada orang yang tidak galak ke masjid, bukan dia yang tidak galak ke masjid sebenarnya. Masjid menutup diri untuk diinjak oleh diri dia. Nah, kalau yang cak itu tua pending ngeri gitu. Kalau masih kita yang mending, berarti masih ada galaknya. Tapi kalau masjid yang tidak galak, maka berarti khatamallahu ala qulubihim. Nah, Fahmi minta kita ini kalaupun belum galak baik, mudah-mudahan kitanya yang belum galak. Yang repot itu apa? Kalau kebaikan itu yang tidak galak dilakukan oleh diri kita. Maka kalau kita nengok ada orang tidak galak puasa, kita masih berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia yang tidak galak. Yang aku khawatir itu apa? Kalau puasanya tidak galak, gitu loh. Maka ini bersesuaian dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini masih baik Nabi ini. Illa man aba, kecuali tidak mau. Ditanya, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang tidak galak masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat dengan aku masuk surga. Waman asani faqad aba,
kapo yang memaksiat kepadaku faqad aba. Ini saking baiknya Nabi, berarti dia yang tidak mau. Nah yang repot surga yang tidak mau. Aku tidak galak dimasuki oleh orang yang namanya Panjul. Nah ini repot. Ini mohon maaf ya kalau dia namanya Panjul, ini contoh baik ya. Aku tidak galak surga ini, malah neraka yang rindu. Ya Allah, masuk ke Minan ke sini. Nah, bahaya Minan. Ya. Dan ini ini kajiannya panjang. Insyaallah Senin depan kita akan belajar tentang wajunudul anwar. Tentara-tentara cahaya itu apa baik? Kalau kemarin tentara hati, ini tentara cahaya itu apa saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya nasihat Imam Ibnu Athaillah, jangan berhenti minta Allah berikan pertolongan. Ya Allah, berikan saya pertolongan supaya istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan masjid ini terbuka terus untuk kita, pengajian ini terbuka terus untuk kita, ibadah terbuka terus untuk kita, taat terbuka terus untuk kita, kebaikan terbuka terus untuk kita, sekalipun ada sesuatu yang menghalangi diri kita. Demikian, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.